ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Setelah dikemukakan apa yang terjadi di dalam dan dengan ajaran adat Minang dalam permasalahan nasab dan kewarisan yang menjadi sorotan pendapik dan membawa pada suatu kesimpulan sebelumnya sebagai bertentangan dengan sebelumnya sebagai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka sebelum mengakhiri tulisan dan sebaiknya kita dikemukakan dalam bentuk perbandingan komparatif atau nisbah. Suku-suku di Minangkabau bagi masyarakat umumnya memang sering atau acok kali disebut sebagai sesuatu yang tidak boleh diasak, seperti juga dengan kalimat lain. Bapak Idus Hakimi menyambutkan malu tak dapat diagiah, suku tak dapat diajak. Akan tetapi suatu formulasi kalimat yang nampaknya memerlukan pembedahan, karena itu pada hematnya dalam praktek yang ditemukan suku-suku bagi masyarakat hukum adat Minangkabau hanyalah sebagai pertanda adanya ikatan kelompok kerabat dalam ciri awal dari berada di permukaan. Disebutkan sebagai ciri awal karena bentuk untuk mengetahui serta mengenal bagaimana benar hubungan kekerabatan atau pertalian darah antara orang-orang yang satu suku haruslah dengan memasukinya lebih dalam, karena dalam pola pikir orang Minangkabau tetap saja dikenal serupa lai seruman indah, dan karena persamaan suku antara seseorang tidak selalu menunjukkan bahwa mereka berasal dari seorang nenek atau buyut yang menurut pemahamannya budaya Minangkabau adalah orang-orang yang bertalian keturunan sedarah atau pertanda bahwa mereka sekaum dan sapusako. Karena indak jarang pasangan suami istri orang Minangkabau dalam satu negari terdiri dari mereka yang bersuku sama. Selain ditemukan pula adanya pemberian suku dengan atau tanpa upacara dari orang Minangkabau kepada anak-anak pisangnya yang ibunya bukan orang Minangkabau, atau kepada kemenakan pendatang orang luar. Minangkabau berikut gelar budaya Minangkabau kepadanya sekedar dapat diterima dalam pergaulan masyarakat Minangkabau setempat. Lazimnya bagi yang akan diterima sebagai menantu atau orang Sumando yang pada gilirannya sekian generasi kemudian terlihat telah membentuk satu perkauman tersendiri dengan kepala adatnya. Juga kita temukan keputusan suatu kerapatan adat di salah satu luar Nantigo sekitar tahun 1930-an menerima kehendak seorang pengeluh adat untuk menjadikan anak-anak kandungnya yang juga orang basuku Minangkabau pindah ke suku ayahnya, menerima pusaka harta dan gelar penghulunya sekaligus. Dan sekitar tahun 1960-an di suatu nagari di Kabupaten Solo
kerapatan adatnya manimo pulo paralian suatu kaum yang samulo basuku Ek menggantikan dengan suku Ai. Satu perinduan kaum suku A dari Bayang pada zaman Belanda pindah ke salah satu negari di Kabupaten Padang Piaman. Di negari baru itu mereka berkembang biak dengan memakai suku Z, karena di sana suku A tidak dikenal dan nama suku Z bukan pula pemekaran dari suku A atau sebutan lain. Sepertinya suku Sambuang dengan daerah akan disebut dengan Salo di daerah lainnya dalam wilayah budaya adat Minangkabau. Sedangkan hubungan perkawinan mereka dengan rumpun asalnya tetap berjalan terus dengan suku A. Peristiwa sengketa habis-habisan antara orang-orang yang bersuku sama bukan saja dilihat dan ditemukan masa kini, akan tetapi sudah ada semenjak lama dahulunya.